Halo, kami dari kelompok 2 Siang. Perkenalkan, para anggota kami, Atikah, Nurul Aulia, Lintang Rizky, David Lahyang, Amara Sausan, dan Sinta Nadira. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menyampaikan informasi menarik mengenai bakteri Actinomycetes. Nah, teman-teman, for your information, video ini kami buat sebagai bentuk tugas kami dalam materi praktikum keanekaragaman mikroorganisme tahun ajaran 2019-2020. Teman-teman mungkin bertanya-tanya kan kenapa kita mengangkat bakteri Actinomycetes sebagai topik pembahasan? Karena bakteri Actinomycetes sendiri ternyata teman-teman memiliki satu hal menarik yang perlu kita ketahui, yaitu dia bisa menyebabkan bau pada hujan. Nah, makin penasaran dong dengan video ini bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus teman-teman, karena selain itu juga di video ini akan menyampaikan bagaimana struktur dari bakteri Actinomycetes, peran bakteri Actinomycetes, dan juga habitat dari bakteri Actinomycetes itu sendiri. Pertama, mari kita simak peranan Actinomycetes sebagai plant growth promoting rhizobacteria dan sebagai agen biokontrol. Actinomycetes merupakan komponen utama populasi mikroba yang ada di dalam tanah. Actinomycetes umumnya menjadi bagian penting dari lingkungan karena interaksinya dengan tanaman yang menghuni rhizosfer. Interaksi tersebut memungkinkan Actinomycetes memiliki peranan sebagai rhizobacteria pemacu pertumbuhan tanaman atau PGPR. Karena peranannya tersebut, Actinobacteria memiliki dua mekanisme, yaitu indirect effect dan direct effect. Indirect effect, Actinobacteria berperan sebagai biokontrol dan direct effect berperan sebagai growth promotion atau mendukung pertumbuhan tanaman. Adapun proses mekanisme secara tidak langsung diantaranya memproduksi enzim kitinase dan glukonase dan menginduksi sistem resistensi pada tanaman. Actinobacteria meningkatkan kesetiaan nutrisi dan mineral dan mengatur pertumbuhan tanaman yang disintesis. Dan khususnya mereka mampu menghambat dari fitopatogen. Pernahkah kamu mencium aroma-aroma setelah terjadinya hujan? Kenapa hujan memiliki aroma? Padahal hujan hanya berupa air dan air tidak berbau apapun. Jadi, bau apa itu? Bau ini sebenarnya berasal dari tanah yang lembab. Bau khas yang sering menyertai hujan pertama setelah cuaca kering disebut dengan petrikor. Petrikor adalah kombinasi senyawa yang harum dan beberapa minyak yang dibuat oleh tanaman. Pada dasarnya, petrikor berasal dari tumbuhan dan aktivitas Actinomycetes yang hidup dalam tanah. Oleh karena itu, kontributor utama dari petrikor adalah Actinobacteria. Ilmuwan Australia dari MIT melakukan sebuah eksperimen yang menunjukkan bahwa ketika selama cuaca kering yang panjang, tanaman melepaskan minyak ke dalam tanah untuk menghambat proses perkecambahan untuk mengurangi persaingan mendapatkan air. Di sisi lain, Actinomycetes dalam tanah menghasilkan zat kimia yang disebut dengan geosmin. Ketika tidak turun hujan selama beberapa hari, laju aktivitas dekomposisi Actinomycetes melambat. Tepat sebelum hujan turun, udara menjadi lebih lembab dan tanah mulai melembab. Proses ini membantu mempercepat aktivitas Actinomycetes dan lebih banyak geosmin yang terbentuk. Ketika hujan jatuh di tanah, terutama permukaan berpori seperti tanah longgar atau beton kasar, mereka akan berhamburan dan mengeluarkan partikel kecil yang disebut dengan aerosol. Geosmin dan senyawa petrikor lain yang mungkin ada di dalam tanah atau dilarutkan dalam tetesan hujan dilepaskan dalam bentuk aerosol dan dibawa oleh angin ke daerah sekitarnya. Jika curah hujan cukup deras, aroma petrikor dapat bergerak dengan cepat melawan angin dan mengingatkan orang-orang bahwa hujan akan segera datang. Struktur Actinomycetes. Actinomycetes merupakan sekelompok bakteri berfilamen, uniseluler, dan bercabang. Dinding selnya memiliki struktur kaku yang mempertahankan bentuk sel dan mencegah pecahnya sel karena tekanan osmotik yang tinggi. Dinding terdiri dari berbagai senyawa kompleks seperti peptidoglikan, asam teikoik, asam teikuronik, dan polisakarida. Actinomycetes bereproduksi dengan pembelahan, spora, ataupun konidia khusus yang ditandai dengan pembentukan hifa.
hifa pada Actinomycetes umumnya tidak bersepta. Namun pada kondisi tertentu, septa dapat diamati dalam beberapa bentuk. Miselium sporulasi yang terbentuk ada yang bercabang dan tidak bercabang, dan bentuknya lurus atau spiral, sedangkan sporanya berbentuk bulat, silindris, atau oval. Bakteri ini pernah diklasifikasikan sebagai fungi karena memiliki hifa yang akan membentuk miselia. Namun, tidak seperti fungi sesungguhnya, Actinomycetes memiliki hifa yang tipis dengan bahan genetik yang tersusun di dalamnya sebagai DNA bebas. Habitat Actinomycetes. Habitat dari Actinomycetes terdiri atas tanah, udara, perairan, dan pada sisa-sisa tanaman. Mereka merupakan organisme yang paling banyak membentuk filamen seperti benang di tanah, dan mereka tumbuh sebagai hifa seperti jamur dan bisa mengeluarkan bau khas tanah pada saat terjadi hujan. Actinomycetes sendiri dapat hidup pada dua lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan yang normal, dan yang kedua yaitu lingkungan yang ekstrim. Untuk lingkungan normal sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu pada lingkungan tanah dan yang kedua yaitu pada lingkungan akuatik. Pada habitat tanah, paling banyak ditemukan Actinomycetes pada lapisan-lapisan tanah, dan Actinomycetes sendiri sensitif terhadap pH yang rendah, juga pada tanah yang menggenang. Dan Actinomycetes merupakan organisme mesofilik yang dapat hidup pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Setelah itu, Actinomycetes dapat hidup pada lingkungan akuatik yang terdiri atas dua. Yang pertama merupakan air tawar dan yang kedua merupakan air laut. Terdapatnya Actinomycetes pada air laut bisa dikarenakan adanya kontaminasi tanah atau keberadaan ganggang yang menggambang di permukaan laut. Dan selanjutnya yaitu Actinomycetes dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim, contohnya pada suhu 10 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius, dan juga pada habitat yang ekstrim contohnya seperti tanah gambut, hutan asam, dan tanah alkalim. Peran Actinomycetes. Actinomycetes merupakan mikroorganisme yang banyak diisolasi dari tanah maupun dari jaringan tanaman. Actinomycetes juga banyak terdapat ditemukan di dalam tanah dan umumnya dapat meningkatkan kesuburan tanah, dan prokariota jenis ini memiliki karakteristik yang berguna sebagai agen biokontrol terhadap patogen bakteri pada tanaman. Adapun 3 peranan Actinomycetes bagi tanah. Yang pertama sebagai plant growth promoting rhizobacteria, yang kedua sebagai agen biokontrol, yang ketiga sebagai penyebab aroma pada saat hujan. Kesimpulan. Setelah mendengar pemaparan dari teman-teman sebelumnya, dapat diketahui bahwa Actinomycetes merupakan bakteri uniseluler yang berfilamen dan juga bercabang. Actinomycetes ini akan membentuk asosiasi dengan tanaman non-polong-polongan untuk mengikat nitrogen, yang mana nitrogen ini nantinya akan dimanfaatkan oleh tanaman inang dan juga tanaman yang ada di sekitarnya. Selain itu, peran dari Actinomycetes ini juga untuk meningkatkan mineral dan nutrisi bagi tanaman sebagai regulator pertumbuhan dan juga untuk penghambat fitopatogen. Nah, Actinomycetes juga berperan dalam daur ulang karbon organik dan juga sebagai pendegradasi senyawa polimer kompleks. Nah, selanjutnya ada fun fact nih dari Actinomycetes, yaitu ternyata Actinomycetes berperan loh dalam pembentukan aroma hujan yang selama ini kita cium. Nah, jadi aktivitas dari Actinomycetes dalam tanah itu akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut geosmin. Saat hujan turun, senyawa geosmin dan juga senyawa-senyawa lainnya akan berubah menjadi aerosol dan terbawa air hujan, sehingga akan menimbulkan aroma yang kita kenal sebagai aroma hujan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme Biologi FMIPA UI. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman semua akan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.